Datanglah kajian kita hari ini dengan judul yang besar, tapi mungkin isinya tak sebesar judulnya. Kenalilah as-sunnah, maka kita akan kenal dengan bid'ah. Kenapa hal ini dibahas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Karena orang banyak membahas hari ini, sehingga sebagian dengan keahliannya beretorika, kepintarannya dalam berlogika, bisa-bisa memahamkan kepada kita yang tidak paham tentunya bahwa bisa saja bid'ah itu sama dengan sunnah. Bid'ah sama dengan sunnah, dan semua bid'ah menjadi bid'ah hasanah, sehingga tidak ada lagi bid'ah yang dalalah. Dengan mafhum seperti ini, diakui atau tidak diakui bahwa setiap lahir bid'ah asal baik menurut pelakunya dianggap bid'ah hasanah. Ya, tanya ke orangnya, ya tentulah. Kalau ditanya ke orangnya, ini bid'ah apa nih Pak? Ini Pak Hasan apa? Yang jualannya itu memang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, daripada kita susah memikirkan berbagai definisi. Masya Allah, definisi bid'ah itu semakin hari semakin bergeser, semakin hari semakin lapang, semakin hari semakin membuka peluang untuk memasukkan hal-hal yang bukan dari sunnah menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari syariat. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Oleh itu datanglah pembahasan ini sebagai usaha kita untuk supaya teguh di zaman fitnah ini, supaya tidak ragu di saat banyaknya tekanan dan gempuran orang-orang yang membawakan subuhat-subuhat yang mencampur adukkan antara hak dengan batil. Padahal Allah sudah katakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil, dan kalian sembunyikan yang hak padahal kalian mengetahui. Datang pula subuhat, kita katakan tak satu pun kita yang bisa mengetahui mana yang benar-benar hak dan mana yang benar-benar batil. Subhanallah, Allah melarang kita mencampur adukan yang hak dengan batil, padahal kita tak mungkin mengenal hak dengan batil. Berarti Allah membebani kita dengan amalan yang tak sanggup kita lakukan. Ini tak sesuai dengan apa yang Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan membebani satu jiwa pun, seseorang pun dengan sesuatu yang dia tidak sanggupi. Nah, Allah sudah perintahkan jangan, atau Allah sudah larang jangan campur adukan anak hak dengan yang batil, lalu kalian sembunyikan yang hak. Kalau tidak bisa diketahui hak dengan dalilnya, maka tak mungkin Allah perintahkan atau larang kita mencampur adukan hak dengan yang batil. Ma'asyiral kiram, ini juga termasuk syubhat yang sering ditimbulkan hari ini. Tak boleh menyalahkan, tak boleh. Kalau tak boleh nyalahkan, jangan salahkan kita. Ini nyalahin kita, mau nyalahin dia, tak boleh. Kan gitu ya. Ya, sering jangan sembarang menyalahkan. Terus Ustaz yakin tak dengan perkataan Ustaz ini jangan menyalahkan? Taib, yakin sekali. Lalu saya salah menurut Ustaz itu benar? Baru enggak semuanya benar aja lah. Padahal bertentangan. Satu jangan menyalahkan, satu boleh menyalahkan yang salah. Menyalahkan yang benar yang tak boleh. Menyalahkan yang salah boleh apa tak? Zalim kita kalau tidak mengatakan yang salah itu salah, mengatakan yang hak itu hak, zalim kita. Sebab telah melanggar atau telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada asalnya agama ini, kita kembali ke asalnya. Ketika orang-orang jahiliyah dulu berpikir atau menjadikan landasan agamanya hanya pikiran dan perasaan, mereka tersesat
rata-rata tersesat. Betul? Lahirlah keyakinan-keyakinan yang didasarkan asumsi yang jahiliyah, sehingga lahir akidah-akidah jahiliyah. Lalu mereka produk pula hukum-hukum yang dilegalkan oleh anggota dewan mereka. Ya, kan ada dewannya di sana, Darun Nadwah, tempat bermusyawarahnya para petinggi, yang semuanya hanya berdasarkan pertimbangan sosial tanpa pertimbangan wahyu ilahi. Betul kan? Berarti kalau hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial dan strata masyarakat, akhirnya lahir pula aturan-aturan jahiliyah. Demikian pula dengan cara dan pembawaan tradisi dan budaya yang hanya produk yang tidak dibangun dengan bahan yang Allah turunkan, bahan-bahan sintetis, hanya dibuat dan diproduk oleh akal dan perasaan manusia. Akhirnya lahir pula kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, budaya beri apa namanya? Jahiliyah. Walaupun manusia dengan fitrahnya bisa saja ada sebagian yang masih berdasarkan fitrah. Ada yang sebagian berdasarkan fitrah. Misalnya mereka di masa jahiliyah dulu, walaupun mereka menghalalkan zina, tapi ternyata ada orang-orang yang menjaga iffah. Masih ada, masih menjaga iffah. Seperti Tarafa ibn al-Ad, seorang penyair. Dia menyampaikan dalam syairnya, ketika dia melihat istri tetangganya keluar, dia kembali ke dalam rumahnya, bukan untuk ngintip, tidak. Dulu tidak ada kaca nako. Nah, kalau kita kan banyak kaca nako kan, yang di luar terlihat, yang di dalam tak nampak. Betul? Nah, lalu dia pergi sampai istri tetangganya atau perempuan tetangganya ini menghilang, baru dia keluar lagi supaya tidak melihat. Walaupun di zaman jahiliyah masih ada. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, walaupun hidup di zaman jahiliyah tapi masih memelihara fitrahnya, tak mau sujud ke berhala. Karena masih ada yang melihat, tapi kebanyakannya adalah mengikuti alur masyarakat. Yang bertahankan sedikit cuma. Datang banjir bandang, semua dihanyutkan kecuali 1-2 masjid kadang ya. Itu dah. Yang lain pada dihanyutkan oleh alur tersebut. Lalu datanglah Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan baru mereka paham bahwa itu jahiliyah? Setelah datang wajah al-haqqu, wa qul jaa al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang yang hak dan hilanglah kebatilan, dan kebatilan itu lambat laun pasti akan tercapai. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya Nabi alaihi salatu wassalam baru orang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sebelum diturunkan kepadanya Alkitab, Al-Quranul Karim, Allah sebut dia dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Ya, dan Allah dapatkan kamu hai Muhammad dalam keadaan tidak tahu jalan, bukan aliran sesat, tidak, tapi beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau paham masyarakat dalam kesesatan, tapi beliau tidak bisa menjelaskan bagaimana menghilangkannya dan bagaimana jalan untuk memahamkan kepada manusia pada saat itu. Padahal Nabi punya alat kelengkapan yang lebih lengkap dari seluruh manusia, yaitu kecerdasan yang super, intelektualitas yang sangat tinggi, tertinggi di antara seluruh makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini. Tetapi tidak cukup untuk menjadi atau mendapatkan solusi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah, baik yang hadir maupun yang menyaksikan dimanapun berada, alhamdulillah datanglah Nabi alaihi salatu wassalam
sebagai minnah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai minnah. Al-mannu nikmat besar, ya, nikmat paling besar, yaitu diutus kepada mereka seorang rasul, Rasul alaihi salatu wassalam, diturunkan kepadanya Alkitab. Apa tugasnya? Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Nabi itu diutus sebagai rahmat dan nikmat besar bagi kaum muslimin, bahkan bagi seluruh umat manusia dan jin. Nabi sebagai nikmat besar, apa kerjanya? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, makanya membaca Al-Qur'an itu adalah pelindung kita, itu adalah jalan hidayah kita. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dengan Al-Qur'an tadi. Dari apa? Dari kotoran-kotoran pemikiran jahiliyah, dari perasaan-perasaan jahiliyah, dari keyakinan-keyakinan jahiliyah, dari adat istiadat dan kebiasaan jahiliyah. Karena memang baru kita bisa menerima hidayah Al-Quran ini dan hadis bila kita bersihkan dari diri kita, atau kita bersihkan diri kita dari segala kotoran jahiliyah yang melekat padanya. Tapi selama ini belum kita lakukan, belum ada tazkiyatu an-nafs, yaitu menghilangkan segala syubhat, maka Al-Quran tak akan menjadi hidayah bagi kita. Maka diruqyahlah, kalau bahasa sekarang, diruqyahlah orang-orang jahiliyah itu dengan Al-Quran, karena mereka kemasukan setan. Ya gimana tidak kemasukan setan? Karena jadi penyembah setan. Orang-orang jahiliyah dulu bila datang ke suatu lomba, dia mengatakan, ya rabb hadzal wadi, wahai penunggu lembah ini. Kalau kita apa kita bilang? Tuah, kan ketika lihat di Bukit Datuk dulu, bukit yang dekat Santu itu apa namanya? Imbu Datuk. Kadang-kadang dia dah lulai waktu kene. Kalau lalu situ mah jembut sabui imau tiba ke? Kalau nyombil sebut gimau, ya, tiba ke? Sampai hari ini kami kemarin ke Petapahan masih ada. Ketika bawa anak berenang di sungai apa? Sungai John ya. Nah, sungai John ya, sungai emas itu, sungai Petapahan itu. Anak-anak di situ bilang, "Siko Pak, ndak boleh sabut nago, tiba nago kok nyinya." Kok dah nampak dong? Ndak ni, tapi nyobuin je sabuin. Takut mereka sebut ular, datang ular. Kalau gitu sebutlah emas datang. Emas, Allah musta'an. Masih ada. Jadi datang ke penunggu masih seperti itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih. Datang kita nak pergi mancing di tempat yang angker. Ya angker. Tak angker ya. Nah, bosi angker kan? Kalau minuman Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akan kita menyapa dulu penunggunya. Kadang apabila umpan sebagian itu penunggu, umpan itu lebih dari penghinaan kaum muslimin. Tapi begitulah jahiliyah dulu. Maka yang seperti ini perlu diruqyah dengan Al-Quranul Karim. Maka ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka dan mereka paham Al-Quran, mereka paham, bisa dia bedakan antara syair dengan Quran, bisa dia bedakan antara sastra dengan prosa dengan Al-Quran, bisa mereka bedakan. Jangankan mereka yang tak paham, mereka yang ahli berbahasa Arab yang tinggi itu, kita saja kalau dibacakan kepada kita ayat Al-Quran yang lain akan terasa bedanya, maka yuzakkihim, yatlu alaihim ayatihi yuzakkihim, kemudian setelah ditazkiyah, dihilangkan itu dan mau beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terbuanglah kotoran-kotoran tersebut. Baru datang at-ta'lim wa yu'allimuhumul kitab, baru diajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim, dan wal hikmata, dan as-sunnah,
Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sami'tu man athiqu bihi min ahli ilmi bil Qur'an anna al-hikmata hiya sunnah, atau kama qala alaihi rahmatullah. Saya mendengar orang yang saya ridai ilmunya di antara ulama tafsir, Imam Syafi'i di abad kedua. Nah, tuan-tuan pengikut Syafi'i tapi tak faham Imam Syafi'i. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati, di abad kedua, lahir 150, wafat 204 Hijriah. Dia saya katakan, saya mendengar orang yang saya ridai ilmunya di antara ulama tafsir, mereka menyebutkan bahwa al-hikmah itu adalah al-Qur'anun as-sunnah an-nabawiyah. As-sunnah an-nabawiyah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam dengan Al-Quran dan Sunnah membuat agama ini lengkap, tegak, kokoh. Membangun masyarakat yang tadi centang perenang, kacau balau, bertebar kezaliman. Kan tuan-tuan tahu sendiri, sudah sering kita sebutkan bahwa mereka imannya berdasarkan perasaan, sehingga lahirlah iman bercampur syirik. Makanya hati-hati kaum muslimin, bila iman bercampur perasaan nanti melahirkan iman yang bercampur syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka tidaklah beriman kebanyakannya kepada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukan Allah. Subhanallah, orang beriman bisa syirik rupanya, ya, karena dengan perasaan tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka Nabi alaihi salatu wassalam dengan Al-Quran was sunnah, dengan Al-Quran was sunnah. Nanti kita akan sampaikan apa hakikat as-sunnah itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan Al-Quran dan sunnah beliau membangun masyarakat itu menjadi masyarakat yang awalnya tak diperhitungkan, tak diperhitungkan. Orang-orang Romawi, orang-orang Persia tidak pernah punya rencana untuk merebut Jazirah Arab. Apa yang nak direbut? Minyak bumi belum ada, sumber air susah ditemukan, orang-orangnya banyak primitif dalam bahasa mereka. Orang-orang Badui, tak ada orang Badui? Hah? Orang Badui ini apa aja disebutnya. Jangan ke depan kita, depan Nabi alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan masih ingat, datang dia ke Masjid Nabawi, sesak buang hajat, semua hajat di sudut tu. Untung ke sudut, tidak di mimbar pula. Ya kan, mungkin karena ada Nabi. Saya kencing di situ. Awak kan tak tolak dah? Kalau ada tolak pasti merekam dulu. Ikulah bau bab putih tali aki. Nah, iya pasti bau bab. Tak mungkin ada yang sanggup. Berarti kita tidak ada yang Badui kan? Tidak ada yang Badui ya? Pas nyetir aja kadang-kadang perangi Badui kadang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mereka. Kalau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak bilang ya Rasulullah, ayyukum Muhammad. Siapa kalian Muhammad kan ya? Kalau bahasa siapa kalian Muhammad sekonya? Begitu mereka bertanya. Orang Badui kan, orang nomaden, orang yang tidak bertamadun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tidak tertarik untuk itu. Karena apa? Dianggap masyarakat terbelakang. Dengan datangnya ajaran Islam, akhirnya orang Arab, Jazirah Arab, bangsa Arab, bahasa Arab menjadi diperhitungkan di dunia, bahkan ditakuti. Kenapa tidak? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya dibantu Allah dengan kemenangan di mana musuh-musuhku yang jaraknya sebulan perjalanan gentar terhadapku. Hah? Awak alun bacito musuh lah takut ya kan? Tapi mereka tidak. Nabi alaihissalatu wassalam dengan Al-Quran dan Sunnah
bisa menjadikan masyarakat itu menjadi kiblatnya dunia. Di pendidikan mereka maju karena akhlak terlihat sebelum ilmu. Kalau kita pendidikan mungkin ilmu tinggi, akhlak nihil. Maka lahirlah seperti pernyataan sebagian guru kami dari orang Arab, kalian memang sopan santunnya bagus, orang-orangnya halus, tetapi akhlak kurang. Yaitu sudah cium tangan awak tak kancang, dua tangan tak ada penawa. Pembawaan bagus, jelas. Jadi tapi akhlak kita kurang katanya. Iya, lama apa bagus depan ustaz dah. Ini dah tu ustaz dia. Tapi sajalah nampak baju, nampak jubah jadi buat je lah kan. Tak akhirnya tak pasal di tweet kadang kalau boleh sampai. Kalau sampai, kadang depan awak motor dititipnya sange. Takutlah terkaju jatuh terlindas supaya lah kadang kaum muslimin muslim. Begitulah kaum muslimin dan muslimat di rahmatullah. Kita memang dari sisi budi pekerti mungkin boleh dikatakan begini. Karakter lembut-lembut tapi menemo. Yang botwe sepoya-poya. Itu itu. Lembut tetapi koi dalam. Kulit lembutnya. Hati koi. Subhanallah. Awak ngaji lembut kecen koi dia. Sebab yang keras itu baru terasa keras bila disambut oleh yang keras. Tapi kalau yang keras disambut yang lembut takkan terasa, tak berontang lah. Tapi kalau seandainya yang nyambut lebih keras, kadang-kadang abi moto apa istilahnya dah? Pasal moto dia kan, Allah musta'an, majal dia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke situ. Nabi dengan Al-Quran dan Sunnah mengangkat wa rafa'na laka zikrak wa innahu la zikrun laka wa liqaumik. Al-Quran itu menjadi sebutan tinggi bagimu dan bagi kaummu. Allahu Akbar. Dari masyarakat yang dulu saling saling manesi, saling nak kau nak nayok pijang, kau nak nayok pijang. Apa soal? Kalau nak naik pijang kawan, pijang pun tak kawan. Dia biasa naik batang dan pinang. Jadi kalau nak sampai ke atas pijang, nempal yang di atas paling banyak minjak uang. Ke dia? Nempal yang di atas yang paling banyak minjak uang. Sudah itu dan tukang nengkono pijak paling bawah baik cik anduk Allah gola. Salah anduk 35.000 dulu nya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ya, jenting kan pijak pinang tapi modelnya dirubah. Jangan sampai memijak kawan. Lah, buat tapi kampung. Ya, tapi jangan ada batang di bawah. Jadi melintang ke sini ke dalam, masing-masing manjat. Siapa yang lulus dia yang dapat hadiah. Jadi yang menang benar-benar prestasi sendiri, bukan karena mijak bahu kawan. Ya, kalau awak sedih itu dia. Kalau nak naik pijang kawan, makanya orang acu secara khusus tak akan mau maju lah, tak payah maju, tak akan maju kalau masih banyak model seperti ini. Naik kawan angin badan. Padahal kan mudah sekali. Naik teman, terangkat teman, tinggal promosikan, itu teman saya. Oi, kawan aja, iya, dan senior padanya. Iya tak? Kalau juniornya saja hebat seperti ini, pasti juniornya senior lebih hebat, selesai masalah. Sah? Tapi tidaknya biasa kalau nak naik pijang kawan. Allah musta'an. Berarti payah baju ya. Nah, yang itu berubah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menjadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang mereka dulu dengan salah pandangnya kayak bini bisa menebas leher. Aduh je hebat dia. Awak berterem bini ke uang. Itu ndak tak tengok adanya. Cemburunya kuat mereka. Sampai perang gara-gara menyiut seorang anak gadis di jalan. Kalau kini kalau disiut dia anak bujang anak elok dudi. Berarti kau laku dunianya. Subhanallah. Kalau dulu tidak. Perang kabilah gara-gara itu. Karena itu penghinaan. Disiut sebelum ada izin menyiut, belum ada SIM, ya. Sekarang tak diboncengi,
Hah? Di bawah bonceng dah. Hah? Lai 20 pagi 120 nya. Kaum muslimin dan muslimat, itu kita bangga hari ini. Berarti mungkin kita dari sisi ini lebih jahiliyah dari jahiliyah masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, berubah ini menjadi masyarakat yang saling menjaga kesucian. Saudaranya meninggalkan rumahnya bertahun-tahun tetapi tak pernah diganggu orang rumahnya oleh saudaranya. Bahkan dia menggantikan posisi untuk menjaga seperti menjaga istri sendiri. Kalau gini alap ya ciunya ya. Kadang lupai lah belaba tanyang bila pia bangkaunya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, jahiliyah luar biasa kaum muslimin. Mereka dulu akhirnya dijadikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam orang-orang yang amanah. Nah ini kaum muslim dan muslimat, siapapun yang ingin mengembalikan kejayaan itu kembali, maka bekal terbesarnya adalah kenali sunnah. Dulu ibadahnya masing-masing kabilah punya Tuhan sendiri, patung sendiri, dan punya ritual sendiri. Lalu datang Nabi alaihi salatu wassalam menyatukan ritual-ritual kita, ibadah-ibadah kita dalam suatu kesatuan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Ambil manasik haji kalian dari saya, sebab saya enggak tahu lagi apakah akan bertemu dengan kalian lagi. Artinya apa? Bahwa mengikut beliau adalah suatu yang niscaya bila kita ingin berjaya seperti yang pernah diraih oleh generasi yang bercahaya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah untuk itu kita berkepentingan mengenali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berhasil dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan para ahli kenegaraan dimanapun, baik dunia Islam maupun dunia Barat, mengakui keahlian dan kehebatan Nabi alaihi salatu wassalam membangun suatu sendi-sendi kenegaraan yang kokoh dalam waktu yang sangat singkat, hanya 22 tahun 11 bulan 22 hari lebih kurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini bisa dan ini berlaku sampai akhir zaman. Walaupun bergoncangnya suasana politik, siapa yang menerapkan itu akan tetap berjaya sampai akhir zaman. Bahkan akan kembali lagi khilafah ala minhajin nubuwah, pemerintahan khilafah seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Tentu saja dengan kembali, bukan dengan meledakkan diri, bukan dengan bom bunuh diri. Ini adalah merusak, karena ini tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, baru muqaddimah masuk waktu Isya. Kan muqaddimah bos ya? Cukup dengan muqaddimah aja. Azan langsung sholat, itu instruksi tadi dari imam. Ya, jadi kita azan sholat Isya, lepas Isya baru kita balik lagi sini. Tapi saya khawatir tuan-tuan tak terikat lagi. Nanti saya tinggal bicara sendiri. Ya masing-masing beralasan, kan ada HP Ustaz, bisa live streaming. Gimana, janji? Janji. Ya pokoknya kalau tak mau kita sudahi sampai di sini. Untuk isinya besok lagi. Macam mana? Azan, salat. Nah, saya tidak punya wewenang untuk memutuskan. Imam masalahnya, imam. Mana Pak Imam tadi? Kiai Imam. Sengaja dia menghilang supaya tidak ada intervensi. Ya wajib kita sholat dulu, insyaallah kita sambung melepas Isya. Pokoknya siapa yang sudah merasa berat matanya atau berasa berat perut karena lapar, tinggal tunjuk tangan, Ustaz. Interupsi, cukup sampai di sini. Ya kan termasuk pertanyaan itu. Ya, barangkali sampai di sini insyaallah selepas Isya kita masuk ke isi materi dan tidak panjang-panjang. Saya selalu mukaddimahnya yang panjang. Ibarat apa namanya? Ibarat
apa nama makanan orang kita, orang Ocu dan orang Minang, bumbunya banyak, daging seketik. Bumbu banyak, dagingnya sedikit, sengaja karena dulu orang kita susah hidup, sehingga supaya jen uang-uang coba makan jen uang sambal dibuat denya aso nak buat wacopek konyang. Allah musta'an ya, jadi bumbu banyak sehingga konyang dia bumbu, daging dapat sayi kenyang. Allah musta'an, tapi cukup bergizi. Buktinya kita tetap bisa melanjutkan hidup di atas permukaan bumi. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan, menikmati salah satu dari kebutuhan pokok kita, salat Isya berjamaah. Allah, mudah-mudahan Allah menerima, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Alhamdulillah sekarang hati dah tenang kan? Kalau dah solat kan dah tenang hati, berarti bisa mengaji dengan sepanjang-panjangnya, insyaallah ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selesai muqaddimah tadi, barangkali bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari semuanya sudah punya gambaran bagaimana rusaknya kalau meninggalkan sunnah, dan betapa indahnya kehidupan, indahnya kebersamaan dan persatuan di saat menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau siapapun yang dengan jujur dan seksama memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, perintah-perintah Allah dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ayat-ayat mengarahkan kita untuk senantiasa mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sekali-kali meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, karena mengikut Nabi alaihi salatu wassalam adalah menerapkan Al-Quranul Karim, dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita salah dalam menerapkan Al-Quran Al-Karim. Karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah diutus Allah subhanahu wa ta'ala bil huda, dengan petunjuk. Petunjuk di sini ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Tabari dalam tafsirnya, Ibnul Munzir dalam tafsirnya, bahwasanya ini maksud dengan al-huda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal yang saleh. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah yang mewarisi dua-duanya atau mewariskan dua-duanya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa dinul haq ditafsirkan lagi oleh beliau adalah al-amalus salih. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus dengan membawa ilmunya dan melakukan amalnya. Jadi lengkaplah sudah, bahwa ilman wa amalan, qawlan wa fi'lan wa taqriran, itu sudah ada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, datanglah perintah Allah misalnya dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila seandainya kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.
Ma'asyiral kiram, sebagian mengatakan tak, kembali pada Quran Sunnah betul, cuma pemahaman berbeda. Kalau masih berbeda pemahamannya, belum kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi sebagai mufassir, mubayyin, Nabi sebagai ahli tafsirnya Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Kalau belum jelas juga oleh Nabi, berarti Nabi bukan ahli tafsirnya. Berarti Nabi bukan ahli tafsirnya. Jangan dengan alasan hadis boleh sama, pemahaman berbeda, seolah-olah Nabi tidak mengajarkan memahami hadis ini. Ini yang punca permasalahan kita hari ini, kaum muslimin dan muslimat, kembali ke hadis tetapi dengan pemahaman yang hadas. Dengan pemahaman yang hadas. Nabi itu Nabi itu berilmu dan mengamalkannya. Nabi itu menyampaikan teori dan mengaplikasikannya. Bukan sekedar nas ini pahamilah oleh kalian menurut yang kalian paham. Tidak. Cuma istimewanya Al-Quran dan hadis adalah bisa mengakomodir seluruh permasalahan yang lahir setelah zaman Nabi SAW. Jadi ada masalah-masalah yang lahir di zaman Nabi, lalu diikutkan atau dibolehkan oleh Nabi, ini kita ikuti. Dan ada masalah yang memang mungkin dilakukan di zaman Nabi, tapi Nabi sengaja meninggalkannya, maka kita pun nawaitu, saya sengaja meninggalkannya. Karena yang sahih di antara pendapat para ulama, an-tarka fi'lun, bahwa meninggalkan itu adalah amal. Maksudnya Nabi ketika meninggalkan suatu amalan yang tak ada penghalangnya dilakukan di zaman beliau, dengan alasan yang sama dilakukan di zaman kita, lalu beliau tinggalkan, berarti beliau sengaja meninggalkannya karena tidak masuk yang disyariatkan. Maka kita pun sengaja meninggalkannya karena tidak masuk yang disyariatkan, sekalipun bermanfaat. Karena khamar dulu zaman Nabi juga bermanfaat bagi petani anggur, bermanfaat pada tukang panennya, bermanfaat pada tukang angkutnya, bermanfaat tukang perasnya, bermanfaat tukang bikin tuaknya. Bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat? Enggak? Ya Syekh, Allah yang bilang bermanfaat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan berjudi atau bertaruhan. Apa jawaban Allah? Qul fihima itsmun kabir. Pada keduanya terdapat dosa besar. Wa manafi'u lin-nas, dan banyak sekali manfaat. Antum bilang tidak ada manfaat. Allah yahdik. Ini lebih hebat dari Al-Quran ini. Allah bilang banyak manfaat. Kata kalimat manafi' bagi yang paham nahwu saraf, maknanya muntahal jumu', ya Samsul ya, muntahal jumu', akhir dari jamak, banyak sekali di dalamnya manfaat. Cuma dihalalkan apa tidak? Dihalalkan apa tidak? Halal? Khamar halal? Haram. Sama dengan berbuat sesuatu dalam agama yang sengaja ditinggalkan Nabi, bermanfaat betul, mengeratkan kebersamaan, memasyarakat, sosial dan sebagainya, tapi haram atau halal? Antum langsung haram ya, Masya Allah. Ya, halal apa haram? Ya haram. Mengada-ngada sesuatu dalam agama itu berdosa. Bukan hanya dia tolak amalnya dan berdosa, bahkan berdosa yang mengada-ngada itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi bukan hanya sekedar tertolak aja, lumayanlah. Tapi kalau berdosa, berbahaya. Karena termasuk dosa mengada-ngada sesuatu dalam agama. Sebab apa? Sebab menambah peluang untuk berpecah belahnya umat. Setiap antum tambah amalan, satu yang tidak diamalkan, yang sengaja ditinggalkan Nabi SAW, dengan bukti bisa dilakukan di zamannya tapi tidak dilakukan, maka dianggap mengada-ngada, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Hadis. Kemudian qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan kalau seandainya kalian
Cinta kepada Allah, ikut saya. Yang pengikut itu yang buat jalan lain atau yang ikut jalan yang sudah ditetapkan? Hah? Awak ikut Nabi je nang, cuman iya, siko orang yang nyimpang bos wasitan liaknya. Di mana tu bisa jamin bersua di sana? Hah? Masuk gang. Ya, awak agama dah saja lui tapi nang harus masuk gang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang banyak tersasar gara-gara masuk gang. Dia nak copek lambek jadi. Ya serius. Dia nak copek jadi lambek. Apalagi gang perboden lagi. Uang kita langsung ikut dalam belakang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan Allah sebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan ayat banyak sekali menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW sudah selesai melaksanakan tugas dan diridai agamanya sudah lengkap, al-kamal, sehingga Allah katakan wa madza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apalagi kalau setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau sudah ada haknya lalu dicari lagi di luarnya, itu adalah dhalal. Dan ini yang munasabah dengan apa yang dikatakan Nabi SAW bahwa selain sunnah itu adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah itu adalah jangan tanya ke ahli bid'ah. Tanya ke ahli bid'ah pasti bagus katanya. Tuan-tuan, kalau tanya ke manfaat gorengan, ke tukang jual goreng, pasti bagus pak. Ya, bukti bagus apa? Ramai orang yang beli. Mana laku gorengan pada Cindu? Saya laku gorengan, iya kan? Di bulan puasa pun lebih laku goreng daripada Cindu. Ya, badan mana sehat? Samunya. Karena memang kalau tanya ke ahli goreng, dia bilang goreng tu bagus. Bahkan kalau antum tanya khamar ke penjual khamar, dia bilang bagus supaya laku. Tapi tanya ke ahlinya yang mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat dalam agama ini adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau tanya, jangankan perkataan Nabi, perkataan Allah saja diputar-putar oleh mereka. Pertanyaan Allah saja diputar-putar. Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatanlah kepadaku pada hari dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dihidupkan kembali. Ini oleh sebagian orang menjadi dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada subhanallah. Nabi SAW yang turun kepadanya ayat ini tak pernah mengucapkan Merry Christmas kepada orang-orang Nasrani. Sahabat yang mengambil pemahaman ini dari Nabi SAW tak pernah mengucapkan selamat syirik kepada orang-orang Nasrani. Dan tidak ada al-a'immah yang paham seperti itu. Disinilah pentingnya kaum muslimin dan muslimat kembali kepada sunnah. Nah, apa itu sunnah? Nampaknya tuan-tuan lah mulai comi, kau panjang juga di mana ini? Alunnya masuk lagi kan? Iya, kenali sunnah itu apa? Kalau lah tuan tu dawak mana non sunnah, insya Allah bid'ah teranulir. Tapi kalau tuan-tuan tahu sebagian bid'ah, tahu sebagian sunnah, yang sunnah disangka bid'ah, yang bid'ah disangka sunnah. Ana sama analogikannya seperti orang ujian. Kalau dia dapat hafal jawaban yang pas, yang benar, la raiba fi, tak ada keraguan padanya, benar itu jawaban yang diajarkan oleh gurunya, dilihatnya jawaban orang lain, tertarik dia? Terpengaruh? Terpengaruh tak? Misalnya ibu kota kecamatan Kampar adalah Ayutiyi, ya, ditulis di kawan air tarasnya. Terpengaruh? Enggak, pasti tulis Ayutiyi. Enggak ada terpengaruh sedikit pun. Jelas kaum muslimin semula dirahmati Allah. Misalnya untuk bulan Sya'ban ini kan,
bulan Sya'ban. Lewejud malam tadinya? Nah, baik kaum muslimin dan muslimat. Hadis bahwa di malam pertengahan bulan Sya'ban Allah melihat para hamba-hambanya, lalu diampuni bagi seluruh makhluknya yang ada di bumi ini kecuali musyrik dan musyahid. Baik, hadis ini secara riwayat masih diperselisihkan ulama. Ada yang menghasan atau mensahihkannya seperti Ibn Hibban, At-Tabarani dan Ibn Hajar Al-Makki dan lain-lainnya. Mereka mensahihkan atau menghasankan hadis ini. Sebagian lain mendhaifkan hadis seperti Ad-Daraqutni dan Ibn Rajab Al-Hambali dan lain-lainnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, yang mengatakan sahih, mereka mengatakan tidak ada amaliyah khusus di pertengahan malam bulan Sya'ban. Apa sebab? Apa sunnah Nabi di bulan Sya'ban? Diriwayatkan yang sabit dari Nabi. Ada tak beliau menghidupkan secara khusus malam itu? Ternyata tidak. Maka ketika ada yang mengatakan demi syiar, misalnya demi ini dan demi itu kaum muslimin, kita terpengaruh. Apa sebab? Karena Nabiku tidak menghidupkannya seperti yang kita hidupkan ini. Walaupun alasan syiar, karena syiar itu kapan dikatakan syiar? Bila benar-benar itu syiar dalam Islam, tidak bisa dibuat-buat sebagai syiar. Makanya ahlul Hijaz, ahlul Makkah wal Madinah tidak mengenal yang seperti itu dari zaman awal lagi dan sampai hari ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mengenal hakikat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu sunnah? Ini kalau orang boleh definisi ngantuk dia tuntun. Maka itu bahasa dia belok dulu. Contoh tadi cedok yang kene tapi bumbu panu dia. Nak laita selama. Kaum muslimin, as-sunnatu secara bahasa at-tariqatu was-siratu. Itu jalan atau riwayat hidup, sirah. Baik yang bagus jalannya maupun yang buruk. Jadi sunnah itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada man sanna fil islami sunnatan hasanah, ada pula yang man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ini secara bahasa, yaitu jalan. Itu jalan yang ditempuh, baik jalan itu terpuji maupun tercaci atau tercela. Ini menurut bahasa. Jadi kalau dikatakan hadis sunnatu Fir'aun misalnya, boleh secara bahasa. Ini sunnahnya itu Fir'aun, artinya buruk. Ya, tidak mungkin kita berkata baik. Hadis sunnatul jahiliyah, ini sunnahnya orang jahiliyah, jalan yang ditempuh oleh orang-orang jahiliyah. Ini yang buruknya. Tapi kalau hadis sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti baik. Atau sunnatul mu'minin, sunnahnya orang-orang beriman, pasti baik insyaallah taala. Ma'asyiral kiram, ini secara bahasa bisa dipakai untuk baik dipakai untuk yang buruk. Sedangkan menurut istilah, nah kata mulai ngantuk loh. Kalau mulai ngantuk, kami kuliah jadi 7. Kalau lah mulai 1, 2, 3, 4, 5, atau saya tak lah pandai macam buku aja kau jual kan? Atau lah mulai hilang cecik, sampai pasal abu ini, amul aja masuk tadi lagi, amul baca sarang lainnya, lain capek lalu pada tadi. Kaum muslimin dan muslimat, as-sunnatu fi silsilah, sunnah menurut istilah. Definisi yang paling umum dan paling general, yang paling mencakup dan lengkap adalah definisinya alal hadis, yang notabene adalah lokomotifnya ahlus sunnah. Ada definisi menurut para fuqaha, as-sunnatu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki, yaitu suatu yang diberi pahala bagi yang mengerjakan dan
tidak berdosa ya. Nah, kita rubahlah, tidak dihukum orang yang meninggalkan. Cuman rugi enggak? Rugi. Jadi ruh sunnah itu sebenarnya adalah rugi kalau ditinggalkan. Baik, ini menurut ahli fikih. Jadi mereka fokus pada hukum al-wada' yang 5: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Maka mereka meletakkan sunnah pada derajat kedua. Itu yang dimaksud dengan as-sunnah. La musyahhata fil istilah, tidak ada masalah. Ini istilah para fuqaha. Istilah as-sunnah menurut ahli usul fikih lebih spesifik lagi, yaitu ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran mimma yanbani alaihi hukmun syar'i. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan serta persetujuan Nabi yang menjadi dasar hukum legal formal, menjadi dasar hukum yang 5 tadi ya. Produknya tadi wajib, sunat, haram, makruh. Nah, yang sunnah menurut fuqaha adalah yang menghasilkan produk hukum tadi. Kalau tidak dihitung sunnah menurut ahli usul fikih. Makanya wajar ketika yang tidak paham pembagian sunnah seperti ini, ketika dilihatnya orang menegakkan sunnah, ini ustaz ini masih sunnah, dikiranya sunnah menurut para ahli usul fikih. Tidak, ini sunnah menurut ahli sunnah. Baik, kemudian ada sunnah menurut ahli akidah. Ulama-ulama akidah, sunnah juga menjadi branding mereka, menjadi merek bagi mereka yang berakidah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada yang tidak memakai sunnah dan berakidah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Kullabiyah, ada sebagian saudara kita al-Asy'ariyah yang lebih mendahulukan akal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaginya sunnah menjadi 2, mutawatir dan ahad. Mutawatir diterima nasnya, tapi maknanya ditakwilkan. Yang ahad memang sudah disortir, diisolasi, kena virus COVID. Virus COVID abad ketiga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ahad karena zanniyus tsubut, sedangkan akidah mesti qat'i, maka hadis ahad tidak digunakan dalam akidah. Ini pembahasannya panjang, debatnya juga panjang, kita tidak perlu berdebat. Kita kembali saja di zaman Nabi SAW. Nabi mengutus para sahabat 1-2 orang menjumpai para kabilah, diutus ke negeri-negeri yang non muslim, lalu berdakwah. Yang didakwahkan diantara adalah masalah akidah, tapi tidak disyaratkan untuk mutawatir seperti yang disyaratkan oleh ahli kalam, ahli ilmu kalam. Tahu kalam? Golam. Kalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ahlus sunnati memakai sunnah yang thabit. Cuman yang lucunya, ketika sunnah yang sahih tapi ahad tidak dipakai dalam akidah, tetapi ketika dalam amaliyah hari-hari, hadis palsu pun ditegakkan dengan sekuat-kuatnya. Maka akan beda, akan terlihat beda yang nyata. Yang ahlus sunnah yang asli pasti menegakkan sunnah. Pertama, menjaga kesahihannya. Kalau tak sahih, disortir. Kalau yang sahih, itu yang ditegakkan. Tapi yang ahlus sunnah yang tidak menegakkan sunnah, yang dhaif diamalkan di satu sisi, bahkan yang palsu diusahakan dhaif, sehingga naik lagi jadi dhaif dhaif hasan. Sedangkan yang sahih tapi dengan alasan ahad tidak digunakan, alasannya tidak qat'i. Ini adalah tanaqudat yang nyata, yang tak pernah terjadi di kalangan yang berhasil dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya yang tidak mensyaratkan itu dan ini seperti yang disyaratkan oleh orang-orang belakangan. Dengan demikian, ini sampai kita kepada tadi definisi ahli sunnah, as-sunnah menurut ulama akidah, yaitu yang berakidah berdasarkan sunnah. Maka mereka sebut fulanun ala sunnah, si fulan itu berdasarkan sunnah akidahnya. Berarti
dibangun di atas sunnah. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah tak disebut ahlul Quran wa sunnah? Kenapa ayat? Aliran yang sesat itu disebut ahli sunnah, betul? Nganggu antum. Aliran sesat itu disebut ahli sunnah wal jamaah, betul? Anda. Nang nganggu udah mulai ngantuk nampak ya. Ini ngantuk apa lapar? Baik. Ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa tidak disebut aliran? Ini kan aliran al-firqatun najiyah, sah? At-ta'ifatul mansurah. Ahlus sunnati wal jamaah. Padahal Al-Quran lebih tinggi. Kenapa tidak disebut dengan ahlul Quran wal jamaah? Kau ada nengok gitu sih, sinis pandangannya. Berarti Al-Quran tidak bisa menyatukan kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa tidak sebut Al-Quran? Dulu ini sudah diantisipasi oleh ulama sahabat. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya mengatakan, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu memakai Al-Quran, di debatnya kita ke Al-Quran, maka jawab dengan as-sunnah. Apa sebab? Li'anna al-Qur'ana dzu wujuh. Karena Al-Quran itu mengandung multi tafsir. Apa sebab? Karena dia ayat-ayat umum. Pada umumnya dasar-dasar hukum Islam yang bersifat general, yang bersifat umum. Lalu datang as-sunnah lebih spesifik dan lebih detail, sehingga kita tahu bahwa tafsir ayat itu dalam sunnah Nabi SAW. Inilah bedanya antara ahlus sunnah yang istiqamah memegang sunnah dengan ahlus sunnah yang hanya sekedar nama. Kan agak lucu kaum muslimin mengklaim ahlus sunnah yang asli, lalu kita tanya, ini hadis mengatakan begini adalah akidah. Oh, itu akidah orang awam itu katanya. Subhanallah. Ini hadis disampaikan oleh Nabi SAW di tengah masyarakat yang berilmu, bukan orang awam. Kita bayang oleh mereka bahwa sahabat itu tidak ada belajar kayak kita hari ini. Kalau kita kan wiridnya kan di masjid. Orang dulu tidak ke masjid semuanya. Yang muslimun, mukminun, salatnya laki-laki itu di masjid dulu. Tidak ada yang tidak salat di masjid waktu itu kecuali munafikin. Kalau ini untung ada pandemik ini. Kalau tidak ada kesempatan untuk tidak ke masjid. Alasannya syar'i. Nah, ya kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka melihat Nabi salat, mereka melihat Nabi berdoa, melihat Nabi berzikir, mereka melihat Nabi bersedekah, mereka melihat Nabi bermuamalah, mereka melihat Nabi jual beli dan seluruhnya. Karena Nabi semua sendi kehidupan itu dia lakukan. Beliau makan, beliau minum, beliau buang hajat kecil dan besar, beliau bersuci, sah, beliau tidur, beliau bermimpi, sah, beliau beristri. Antum sudah? Kesian, belum juga, masih penasaran. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, beliau berbelanja, beliau berdagang, beliau memelihara kambing, ya, gembala, beliau semua dilakukannya. Berarti apapun profesi kita bisa kita mencontoh Nabi SAW. Jelas? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka disebutlah golongan yang selamat itu dengan ahlus sunnati, karena sunnah detil, Al-Quran multi tafsir. Itulah sebabnya kenapa ahlul batil, ahlul dalalati, ahlul ahwa selalu menggiring kita ke Al-Quran dengan alasan Al-Quran lebih tinggi dari hadis, Al-Quran lebih sahih dari as-sunnah. Padahal Al-Quran sendiri kalau mereka baca menyuruh kita taat pada Nabi SAW, dan pada Nabi adalah taat kepada sunnahnya alaihi salatu wassalam. Apa tadi definisi? Belum sama ya. Jadi apa itu sunnah? Adalah rata-rata definisinya berkisar pada perkataan Nabi
sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan takrirnya, ya, bahkan tarknya, yaitu dia meninggalkan suatu amalan dengan sengaja. Itu adalah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan as-sunanut tarkiyah, sunnah yang ditinggalkannya. Berarti sunnah hukumnya meninggalkan itu. Contoh ya, azan ada di zaman Nabi, ada. Taib. Kemudian orang mati ada di zaman Nabi, ada. Orang mati perlu diingatkan dengan kalimat syahadatain? Tidak perlu. Hah? Tidak perlu diingatkan? Taib. Menurut antum mungkin tidak, menurut kita sebagian perlu. Oke. Tapi ada enggak Nabi mengingatkannya setelah mati? Nah, enggak atau enggak tahu? Enggak tahu tuh. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Yang sarih dan sahih talqin itu sebelum mati. Tapi ada kalimatnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Nah, ini perkataannya ya mengandung dua makna, yang sudah mati dan yang belum mati. Berarti dua-duanya boh? Dua-duanya boh? Ya Syekh, kalau maknanya mautakum yang sudah mati dan yang akan mati, berarti dua-duanya boh? Aku nyobuin. Tak kenal lah bantah jong kampung. Baik ya Syekh, berarti dua-duanya boh? Boleh dari makna lugawi. Dari makna lugawi. Nah, Nabi SAW adalah orang yang paling paham tentang sunnahnya, betul? Maka jangan cukup dengan kauliyahnya, ambil bagaimana fi'linya Nabi SAW. Dari sekian banyak ratusan yang meninggal di zaman beliau, maka tidak diriwayatkan satu pun bahwa ditalqinkannya setelah mati dalam riwayat yang sahih. Ada riwayat tapi tidak sahih, minal marasil, mursal, tidak sahih. Dengan demikian maka perkataan beliau wajib kita tafsirkan dengan perbuatannya. Jalan ya? Hah? Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti dengan demikian inilah pentingnya memahami hakikat sunnah itu sendiri, perkataan, perbuatan, dan persetujuan, takrir, kemudian sesuatu yang sengaja ditinggalkan Nabi SAW. Nah, setiap antum datang ke suatu masalah, terapkan definisi ini. Dan saya yakin, bukan yakin, definisi ini, definisi perbuatan, perkataan, persetujuan Nabi SAW, ini sepakat semuanya, ahli hadis maupun ahli hadas semua sepakat bahwasanya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi itu disebut sunnah. Jelas? Bedanya tadi karena ada yang mengkhususkan dengan hukum, ada yang mengkhususkan dengan yang sunat-sunat seperti definisi para fuqaha. Tapi bahwa itu dari Nabi semua disepakati, perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah, lalu kita datang ke suatu, sekarang kita tahu sunnah ya, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi, atau sesuatu yang ditinggalkan Nabi. Tapi ini tidak usah dulu karena ini diperselisihkan. Apakah semua yang ditinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan? Ya, kalau semuanya tidaklah. Semuanya tidak. Nabi tidak nikah sama orang Ocu, lalu kita paksa nikah sama Arab, ya tidak mungkin. Jelas? Ini bukan ini yang dimaksud. Tidak semua yang ditinggalkan Nabi kita tinggalkan, bukan. Maksudnya sesuatu yang ada di zaman Nabi dan dibutuhkan oleh Nabi, tidak halangan Nabi melakukannya dan ditinggalkannya dengan sengaja, berarti tidak disyariatkan. Jelas? Tidak dia larang, tidak dia suruh, tidak dia laksanakan, dan tidak dia setujui.
Kan ada sebagian Nabi tak lakukan, tapi lakukan oleh sahabat, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya makan dob. Apa dob itu? Kadrun. Dob itu kadrun. Lebih baik daripada lebih baik daripada anak babi. Kadal gurun kan bisa dimakan kan? Kalau babi? Iya, mana yang bagus? Kadrun atau kabi? Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Jadi kadal gurun enak dimakan bagi yang ajan. Bagi yang ajan, kalau tidak tolong makan. Apalah manfaat, khasiat, ada khasiatnya kata ustaz-ustaz yang bisa makan. Tapi kalau saya tidak bisa. Antum silakan makan nama. Halalun thayyib. Nah, dimakan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak makan. Tapi tidak dilarangnya orang makan. Ini namanya takrib. Nah, sekarang kita bawa ke bab akidah. Kita lihat meyakini tentang sesuatu, meyakini sesuatu, lalu kita bawa ke hadis Nabi atau sunnah Nabi. Ada tak perkataan Nabi tentang masalah ini? Tidak ada. Ada tak perbuatannya yang meyakini seperti itu? Tidak ada. Ada enggak takrirnya yang seperti itu? Juga tidak ada. Misalnya, apa contoh misalnya? Apa contoh? Syekh, misalnya baca iya sih, dan bongi wong sih. Ini kalau lah contoh bayar aja. Iya. Meniguai, nujuai, 40 ai, 1 ai, 1000 ai, 25 tahun, 50 tahun, 150 tahun. Ngaji di kuburan dan sebagainya. Kaum muslimin muslimat, kita lihat ngaji di kuburan, buat pengajian di kuburan atau baca Quran di kuburan. Nah, baca Quran di kuburan misalnya, kita lihat ada tidak anjuran dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada, kita katakan ini sunnah qauliyahnya. Kalau tidak ada, kita lihat lagi dari perbuatannya sallallahu alaihi wasallam. Ada tak beliau membaca Al-Quran di kuburan? Kalau ternyata tidak ada, kita lihat lagi takrirnya sahabat yang membuat pengajian di kuburan. Kalau tidak ada juga takrir, dan itu mungkin sekali dilakukan zaman Nabi, berarti kita katakan sunnahnya meninggalkan. Apalagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul qur'ana fi buyutikum, bacalah Al-Quran di rumah kalian, wala taj'aluha quburan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti sarih menjadikan rumah seperti, larangan menjadikan rumah seperti kuburan. Makanya bacalah Al-Quran di rumah, bukan di kuburan. Ketika kita baca Quran di kuburan, larilah jin-jin yang ada di situ. Lalu wasuma tidak baca Quran, berlagu di situ. Akhirnya banyak jin yang masuk ke rumah kita. Iya, sehingga banyak yang kerasukan setan. Apa sebab? Nang diuncawa di kuburan nangnya. Wa uncalanya duma. Jadi main dosi unca kita dengan jin dan syaitan. Oleh sebab itu kaum muslimin, tolong jangan diunca, jangan dikincah rumah mereka. Nanti rumah kita diobrak-abriknya, diobok-obok oleh mereka. Maka hilangkan segala hal yang menyebabkan kedatangan mereka. Berarti dah tahu hakikatnya sunnah? Sudah? Nah, terapkan dalam seluruh amal kita. Tanyakan. Makanya sahabat Nabi SAW dan diikuti oleh para tabi'in setelah mereka sampai ada 2 orang tabi'in pergi menjumpai orang di pedalaman untuk satu hadis. Dia nanya bukan apa pendapat Syekh, bukan itu pendapat, karena pendapat berdasarkan kecerdasan orang, tapi bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia tanyakan, hal sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an? Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dia bilang, qala na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kadza. Inilah ilmu yang dicari oleh mereka dulu. Kalau kita sekarang enggak, ada hadis ustaznya, tapi agun ke hadisnya. Bagaimana pendapat ustaznya? Akhirnya pendapat lebih dahulu kan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang hebat ustaznya, bisa dia melawan hadisnya. Iya, bisa dia melawan hadis. Hadis mengatakan begini, tapi pendapatnya mengatakan begini. Allah musta'an. Oleh itu disinilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenali sunnah, anda akan kenal bid'ah. Tapi kalau tidak mengenali dengan seksama sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, sulit akan mengenali bid'ah. Oleh sebab itu banyak orang terjerumus karena tidak kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui jalur bid'ah. Akhirnya jadilah bid'ah itu lebih hasanah dari sunnah. Buktinya kalau disebut sunnah togak polo kan, togak po Allah. Sunnahnya kan. Tapi ketika disebut bid'ah, ini baru mantap solusinya. Ini yang menyatukan umat dengan bid'ah, ini mecah belah umat dengan sunnah. Sehingga lahirlah kaidah sunnah yang memecah belah lebih baik daripada bid'ah yang menyatukan. Subhanallah. Ya subhanallah. Antum sama tak sama selera dengan istri saja, istri anti garam, antum antum penikmat garam, itu dah dua kuali. Itu mungkin mesra tonton makan lah. Kan mungkin saling menyuapi. Anda isyaratnya tangan di kau tidak ada garam di tangan kau. Abang lah nyuap, abang masin. Tak jadi. Iya dah. Berbeda selera menentukan alas tidur aja. Nusang suka warna pink, nusang suka warna coklat tua. Akhirnya babanta tu gede milion. Itu kamu muslimin ini hal-hal yang sederhana. Iya kan? Apalagi dalam masalah akidah. Maka adalah subuhat yang besar ketika mengatakan sunnah memecah belah, bid'ah menyatukan. Karena perbedaan itu sebanyak sedikit apapun akan merubah atau akan mengganggu kepada kebersamaan kita. Makanya tidak ada hadis yang menyuruh kita berbuat bid'ah kecuali ditakwilkan maknanya, dan tidak ada hadis yang menyuruh kita untuk atau melarang kita atau menyuruh kita untuk tidak kembali kepada as-sunnah. Semuanya mengarahkan kepada as-sunnah. Bahkan Allah menjadikannya sebagai lambang iman, sebagai lambang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu rumusnya, hafal jawaban yang benar, antum akan bisa mengetahui mana jawaban yang salah. Di malam ujian, antum masih ujian tak? Saya masih sih. Antum tak uji-ujian lagi ya? Memang sayang Allah sama antum, tak diuji-ujinya. Ya, kami masih diuji. Kalau masih ada ujian, hafal jawaban yang benar. Tidak usah dihafal jawaban yang salah. Kalau hadis, mulai menghafal hadis yang sahih. Hafal Quran dulu, karena tidak ada yang dhaif dalam ayat, semuanya mutawatir. Lah hafal Quran, hafalkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau perlu jawami, usul wa qawaid. Setelah itu, kalau belum biuju hafalnya, lapal yang sahih sudah bau, apal nan dhaif yang maudhu untuk mengingatkan umat. Kan enggak? Bau mulai belajar akidah lah hadis palsu mulai. Ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal. Kalau tak punya akal tak ada agama. Akhirnya akal lebih didahulukan daripada wahyu. Wallahu musta'an. Jadi mulai belajarlah hadis palsu dasar. Apalagi, dan itulah sebabnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlunya kita mengenal hakikat sunnah, mengenalinya dengan benar. InsyaAllah secara otomatis pasti kenal bid'ah. Tapi kalau antum belajar dari pintu bid'ah, sunnah tak nampak, bid'ah pun tak joleh. Ya, sunnah tak nampak, bid'ah pun tak jelas. Jadi tak akan ada bid'ah yang dolalah menurut antum nanti. Dan tidak ada pula sunnah menyatukan. Akhirnya yang terjadi adalah
Kalau le banyak uang, pontiang no banyak bodoh sakene. Kan begitu? Kan pontiang boleh ono banyak bodonan sakene. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pintu-pintu golongan-golongan yang menyimpang itu 72. Yang tidak menyimpang itu hanya 1. Maka tetaplah di jalan yang 1 itu. Kenali sunnah atau akan kenal jalan-jalan yang di luar sunnah tersebut. Makanya kenal hakikatnya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, dan yang ditinggalkan Nabi dengan sengaja ada pada waktu itu. Dan tentu saja ini berkaitan dengan masalah agama syariat. Maka masuk di dalamnya nanti sunnah dalam berkeyakinan, dan ini yang nomor 1. Dan ini mencari ciri khasnya al-sunnah. Mereka mementingkan akidah. Maka adalah syubhat yang besar ketika mengatakan imam-imam 4 yang besar bukan ahli akidah untuk menyesatkan kita. Dan ini tidak lazim, karena Nabi sebagai imam mereka yang pertama memulai dakwah dengan akidah. Para sahabat yang mengikuti Nabi dengan setia berdakwah dimulai dengan akidah. Kemudian para tabi'in memulai dengan akidah, dan semuanya dengan akidah. Lalu kita dengan enteng mengatakan Asy-Syafi'i bukan ahli akidah, Malik bukan ahli akidah. Itulah kalau tidak mau dikatakan kejahilan, tapi ketidaktahuan tentang bagaimana manhajnya as-salafus salih dalam menuntut ilmu. Bagaimana mereka menjadikan al-aqidatu awwalan, akidahlah yang pertama. Makanya tidak mungkin ayat dan hadis akan masuk menjadi hidayah sebelum allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Baru jadi hidayah Al-Quran itu bila seandainya seseorang beriman pada yang gaib. Dan iman pada yang gaib bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, karena pikiran tak keluar dari apa yang dilihat, perasaan tidak apa yang dirasa, tetapi adalah dengan wahyu yang Allah turunkan. Nah, dengan demikian mudah-mudahan jelas bagi kita, kenali dalam segala sendi-sendi agama ini, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab, kebiasaan, mana sunnahnya, maka akan terisolir atau teranulir mana yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak kenali sunnah, salat tidak tahu salat sunnah yang seperti apa, haji tidak tahu bagaimana berhaji secara sunnah, berkeyakinan tidak tahu mana yang sunnah, kita tidak akan mengenalnya. Ya, sebagaimana tadi seorang yang masuk ke ruangan ujian tidak tahu jawaban yang benar, akhirnya yang salah dianggap benar, yang salah dianggap benar. Mula-mula tulis di as-sunnatu qaulun wa fi'lun wa taqrirun nusiba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kanan kan, tambah situ qaulun wa fi'lun wa sautun wa rihun sebagainya, tambah di bawahnya kan buat panah. Akhirnya tadinya dapat nilai 1, dapat nilai 60 oleh dek gara-gara nuwe, gara-gara tahu nuwe, nuras, nyontek gitu. Makanya nyontek itu kalau nak nyontek juga, conteklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak nyontek juga, tapi nyontek yang jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan kan mereka lebih paham dari kita. Kalau itu angkat tangan kita, betul. Tapi yang lebih paham dari kita bisa tidak salah? Bisa. Selain Nabi itu dah ada yang tidak bisa salah oleh hadik. Bisa salah. Maka anggaplah ini salah satu dari kesalahan mereka. Di mana kita tahu? Dari ulama yang seperti dia pula. Dan dengan meninggalkan pendapat yang salah ini, jangan ditafsirkan ebat long pada urusan dulu. Bukan. Tidak ada klaim itu, tidak ada. Kalau ada yang menuduh berarti dia bohong sebesar-besarnya. Kita mengatakan bahwasanya dalam masalah ini ijtihad Imam Ahmad lebih dekat pada sunnah. Maaf, ijtihad Imam Syafi'i dari sisi ini lebih dibanding ijtihad Imam Ahmad lebih lemah dibanding itu saja. Dan itu biasa. Bukan kita katakan otomatis oh Syafi'i tidak hebat. Auzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Jangankan Imam Syafi'i, Pak Syafi'i aja tidak berani kita bilang kita lebih hebat dari beliau.
Ya, dengan Pak PI saja kita tidak berani kita lebihkan hebat dari beliau, apalagi dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuman seperti kata murid Imam Asy-Syafi'i sendiri, Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Imam Syafi'i itu sangat kami cintai. Tuan-tuan kalau nak tahu cinta muridnya kepadanya, seperti diriwayatkan oleh Harmalah, Al-Muzani dan lainnya, kaking segannya kami Asy-Syafi'i laqa yang kungan nak minum tak tolak minum. Contoh dia tak minum gara-gara tuan-tuan tengok dan jat tadi. Ya, kaum muslimin dan muslimat, dia sagan ke Imam Asy-Syafi'i rahimahullah nak minum tak tolak dia dah. Padahal la tabaitun kamu muncul kan mandang Syafi'i batang dia. Awal macam itu ke guru? Hah? Lah minum bolon ke guru. Kaum muslimin dan muslimat, itulah mereka. Cuman ketika berhadapan dengan hak batil, ya dia bukan hak tadi kan, berarti kan lawannya kan batil. Walaupun beliau tidak mengatakan Imam Syafi'i ahlul batil, na'udzubillah, tidak ada mereka katakan itu. Kita pun tidak mungkin mengatakan itu. Cuman dalam hal ini al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran lebih kami cintai. Cinta tetap ada, cuman kebenaran lebih dicintai. Inilah ruh yang kita hidupkan sehingga sunnah itu bercahaya dalam jiwa-jiwa kita, dan dengannya kita bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Boleh ya? Tak boleh? Ada 6 poin leh? Hah? Kaum muslimin dan muslimat, kenapa bid'ah itu ada? Apa solat so dia sunnah ya sodo kan? Ya tak? Jawabannya, kenapa di akhir semester ada ujian? Apa solat luluskan jelas sodo? Ya, lah belajar sodo. Ini ujian. Nabi sudah sampaikan mukjizatnya, bahkan akan ada perselisihan yang banyak di dalam umatku setelahku. Menurut tuan-tuan, berselisih itu karena pemahamankah yang keliru atau karena hadis Nabi yang salah? Karena pemahaman, atau menisbatkan ke Nabi yang tidak sahih. Makanya hadis-hadis palsu potensi membuat aliran sesat. Hadis-hadis dhaif potensi memecah belah umat. Karena antara yang sahih dengan yang tidak sahih sedikit sebanyak pasti akan berhadapan. Antum pegang hadis dhaif, saya pegang hadis sahih. Misalnya dalam masalah fikih, antum pegang hadis kullu qardin yajurru manfa'ah fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa manfaat bagi pemiliknya, yang pemberi hutang, itu riba. Padahal hadisnya dhaifun jiddan, walaupun sudah jadi kaidah usul fikih. Ya. Lalu saya pegang bahwa sahabat dulu ada muamalah yang disebut di dalamnya saftajah, yaitu orang berhutang, misalnya dia sedang berada di Irak, terus minjam duit di Irak, bayarnya di kampung setelah sampai. Ada nggak manfaat bagi pemberi hutang? Ada nggak manfaat bagi pemberi hutang? Tuan-tuan tak pernah megang duit banyak, itu masalahnya. Hah? Mampu piti 1 miliar, bahaya tak? Bahaya. 1.000 dinar. Dan kini sedang di Jakarta, ya, minjam piti kayaknya 1 miliar, bayu di Pokan atau di IUTI. Ada untung baginya tak? Ketua Sungai JPQ dia. Ada untung bagi dia? Apa untungnya? Kesulitan bawa uang itu swasta yang tanggung. Ya tuan-tuan apa nambah piti banyak gari ya? Itu masalah. Dan dia apa nambah piti banyak, piti uang. Kalau piti anda tidak dia sudah piti uang. Tidak banyak apa $40,000. Banyak tu? Banyak ya, titipan uang. Pas naik pesawat dia so deh apa custom tu. Apa kannya? Sapuin piti. Dan dah habis dah turun kan. Piti. Itu apa? Titipan uang tu buat musaji ni. Tak boleh adanya. Akhirnya sampai kena tahan lah. Oh sampai kata untung lihat ada nak berjanggu situ cingkrang. Ya, untung. Amanahnya mahasiswa. Piti apa? Titipan uang.
Bapang bayu ni ndak ada cik piaya dan cik mana mau boy je. Ndak ada upah kan. Mak aku muslimin dan muslimat. Ndak bisa saya tidur di pesawat. Tengah-tengah itu mana piti tadi. Nya keilang tautang terus salahnya. Awan ndak makan, tautang ndak makan. Pahitnya, sakitnya tu di sini. Oh muslim, sakitnya kalau tautang ndak makan tu. Kalau le tautang lebih dawak jadi je lah. Nawo je deh, alhamdulillah lah konyang kan. Caklah tautang dulu, tapi ndak utang ndak makan. Awak li tak utang timbul. Ndak enak. Ini gara-gara tonton tak paham tadi termasuk jolin tu dia dah nanya panjang so dia tadi dah. Ada keuntungan bagi dia? Ada. Yaitu kesulitan membawa uang sebesar itu. Antum kalau singgah dulu kan naik onta orang kan? Singgah. Setelah singgah apa yang antum bereskan dulu? Kini bawa motor. PT ada 20 juta lah motor. Kalau kan singgah pun urus dulu. PT ndak kunci motor dah lurah. PT. Badan mahal motor pada PT dulu. PT dulu bahasa uang, tak kemana-mana uang dah jalan dulu dah. Nya kan bela doang mana uang kan. Yang jelas itu diurus dulu. Beban tak? Beban. Jelas? Bisa aman sewa bodyguard. Murah bodyguard. Bodyguard murah atau mahal? Mahal. Oleh sebab itu kaum muslimin, ini keuntungan bagi sang pemberi hutang dan itu boleh. Akhirnya di situ pula istimbat ulama mutaakhirin tentang masalah arisan dan julo-julo. Aku tak jawab sekali lah. Julo-julo tentunya. Bayu 1 juta seorang sebulan. Kini Haji ni mau pertama. Haji berhutang ke kami, dan berhutang tu kan manfaatnya bagi ambo nanti ambo dapat lebih ti hutang ke aku. Kau itu? Boleh tak? Kalau pakai kaedah beliau tadi, hadis yang dhaif jiddan tadi, tak boleh. Akhirnya bantah pada hebat tu kira itu. Ya kan? Ndak bolehnya dan nya dan suka. Misalnya kan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi hadis-hadis dhaif kalau kadang-kadang bisa menyebabkan apalagi yang berkaitan dengan keyakinan dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengenali as-sunnah dan mengenali kesahihannya adalah membuat kita mengenali hal-hal yang di luar sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu fokuslah mengaji sunnah. Kalau nak tanya ke Ustaz, apa sunnah Ustaz? Jangan tanya, ikut bid'ah ke Ustaz? Jangan dulu. Soalnya mereka tak dengar dia orang nak apa, atau tak jauh dia Ustaz dan kurang faham macam mana. Mereka jawabannya ngambang kadang. Ngambang tu sudah cukup dikembangkan. Ya tak? Akhirnya menyimpang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya ketika Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in pergi berihlah mencari hadis ke Yaman, nah waktu itu Yahya bin Ma'in menemukan naskah hadis palsu lewat Lut bin Fulan, maka dicatat oleh Yahya ibn Ma'in sambil dilindung jangan sampai ada asal ada orang lewat ditutui, lalu nampak dia Buya Ahmad bin Hanbal, dia Buya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apa dia yang catat jualnya? Nyadain kalau hafal dan hadis sahih zodoh. Jadi ikut dan hafal supaya nanti tidak datang uang, orang tidak datang suatu hari mengatakan hadis ini riwayat Ahmad dan Yahya ibn Ma'in suatu hari sehingga saya katakan ini hadis palsu, saya sudah hafal. Nah kalau sampai derajat itu silakan. Tapi kalau mula jangan hafal hadis palsu. Jangan tanya oleh dah. Nyebut ya payah jawab kan hadis palsu kan ada abir dah bagaimana. Ada mau tanya dulu ustaznya. Hadis kalau sahihnya. Ada seorang bernazar menyembelih seekor sapi. Sudah itu tidak nak wabiti itu menyembelih sapi tu. Datang ke nabinya. Datang ke nabi, kalau sudah itu nya nabi kalau tidak dapat dang beko solat semua kami. Tu sudah solat salam togak ke pintu tu. Siapa nong kalau ndak ikut doa bersama je kami nabi zikir sama kami, tangkuk nyenyo sapi dunya. Itu kalau diamalkan banyak korban musaji itu. Hanya bunyi hadis Rawahul Bukhari lho. Rawahul Bukhari. Ini terpasur nuduh. Tak kuat terbaca naskah mana lo gak gitu. Ini diulang li baca. Cilo kita Bukhari yang lain sampai lo tonyong ke Syekh Madinah kan. Syekhnya punya hadis dulunya.
itu rawahu Pak Bukhari. Itu mungkin Allah alam. Jadi kaum muslimin, riwayat Bukhari orang Indonesia, orang Pokan enggak nyanyi. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah karena tidak tahunya dengan hadis-hadis yang sahih, sunnah-sunnah yang sahih, akhirnya masuklah bid'ah. Makanya di antara sebab bid'ah itu, satu, jahilnya masyarakat muslim dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sudah mulai ada bibitnya orang yang memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman Nabi cegah semuanya. Dia Zulkhuwaisirah ketika Nabi membagi-bagi ghanimah, dia bilang ini ghanimah dibagi tidak dengan nama Allah, tidak ikhlas ini, tidak adil. Kalau Nabi katakan kalau saya tidak adil, siapa yang adil lagi? Ya kalau Nabi tidak adil, siapa yang adil? Maka Nabi katakan akan keluar dari min dhiddi ihada, dari orang ini keturunan yang mereka itu kalau solatnya ngeri kalian tengok solatnya. Artinya kita tuh minder saking hebatnya salat mereka, saking hebatnya baca Qur'annya, saking hebat puasanya, saking hebat zuhudnya. Sahabatnya aja ngeri nengoknya, minder nengoknya. Tetapi yaqra'una al-Qur'an, mereka memang rajin baca Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tapi hanya sampai kerongkongan, tidak sampai iman ke dalamnya. Mereka lebih mengukakan ini dan ini perasaannya, sehingga lahirlah apa yang kita lihat hari ini. Orang-orang kadang-kadang meledakkan diri dengan keyakinan yang tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena melenceng dari pemahaman as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyarul kiram, yang kedua yang menjadi sebab lahirnya bid'ah setelah kejahilan terhadap sunnah, yaitu banyaknya dai-dai yang mempopulerkan bid'ah dan semangatnya lebih daripada mengendapkan sunnah Nabi SAW. Kalau sunnah dengan enteng dia katakan kan hukumnya cuma sunat, kalau sunat ditinggalkan enggak apa-apa. Tapi ketika bid'ah, jangan coba-coba tinggalkan, ini syiar menghidupkan agama. Subhanallah, yang sunat yang sahih hadisnya tidak syiar yang harus dihidupkan, yang dhaif atau yang mursal, yang munqati, yang tidak sahih dari Nabi dengan alasan syiar mesti dihidupkan. Ini yang masalahnya, akhirnya subur lagi bid'ah karena banyaknya dai yang menyebarkannya. Yang ketiga adalah banyaknya para penguasa yang menjadi sandaran bagi bid'ah itu sendiri. Tentuan kalau di sebagian negeri kan Masya Allah sengaja membuat kuburan-kuburan keramat karena menjadi sumber PAD, pendapatan asli daerah. Pemdanya bisa siap mungkin mengorbankan 500 juta, 1 miliar, 2 miliar untuk membangun makam Syekh keramat supaya menjadi destinasi wisata religius. Nah, ini kan berat ini. Kalau kita cegah, melawan pemerintah namanya. Orang-orang Wahabi itu suka melawan pemerintah katanya. Itu isu lagi gitu. Padahal kalau mau jujur, yang paling taat kepada waliul amri itu adalah mereka yang menegakkan sunnah Nabi SAW, yang paling mudah diatur. Makanya ketika negara seperti Arab Saudi menerapkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf, jadi negeri paling aman di dunia. Dan baru saya baca lagi, atau belum saya sempat baca, tapi judulnya bahwa pemerintahan paling dipercaya di dunia adalah pemerintahan Arab Saudi. Ini yang terbaru nih, pemerintahan terbaik dan paling dipercaya. Ya, entah siapa yang bikin surprise saya tidak jelas, antum bikin surprise sendiri silakan, tapi saya sudah merasakan keamanannya, merasakan kenyamanannya, merasakan bagaimana bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggi akhlaknya dan mulia. Walaupun orang-orang media mainstream mengatakan mereka orang-orang sadis, bahkan ada dai yang mengatakan hati-hati dengan pemahaman mereka, nanti Anda dibantainya. Saya nanya, memang ayah antum tidak pernah naik haji nampaknya ya? Saudara antum tidak pernah umroh, atau antum jangan-jangan tidak pernah haji pula? Haji hanya memperhatikan keburukan, tidak mencari kebaikan. Sama dulu ketika Bihamka, ada yang mengatakan, Buya, ternyata di Makkah ada pelacur ya katanya. Subhanallah. Lalu ke Bihamka, ya Makkah ada, tapi di Amerika nggak ada kata Bihamka. Saya kemarin ke Los Angeles, nggak ada pelacur di sana. Kata Bihamka, apa sebab? Antum pergi ke tempat baik, tapi yang dicari buruk, buruk juga yang nampak.
Buya Hamka karena ke Los Angeles tidak masuk tempat-tempat PSK, kayaknya yang bagus yang nampak. Jole. Buya Hamka dari Islamic Center ke Islamic Center, dari ke center kan. Antum pegang muka batanyong mana sampai Siti Rahma sih konya. Itulah. Makanya tadi jemaah haji orang kalau sabu Siti Rahma jangan mau dah. Siti Rahma itu kabarnya semoga tidak benar ya, karena kabar burung ini adalah dulu ada orang Indonesia yang melacurkan diri di sana namanya Siti Rahma. Semoga tidak benar beritanya, saya tidak cek ya, saya tidak cek, tapi berita yang sampai seperti itu. Jadi makanya orang Indonesia disebut Siti Rahma, ancak agaknya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, adanya pemerintahan yang mendukung ya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, sah, aliran-aliran yang barangkali tidak berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti di Iran misalnya. Ya, hampir tidak ada masjid tempat salat, yang ada adalah tempat ziarah. Tempat ziarah. Sebagian kita menjadikan masjid tempat ziarah karena di situ ada kuburan wali. Dan kalau sudah dibangun, kadang-kadang dibangun dengan dana APBD, itu susah untuk dirubah. Pasalnya harus sidang pari. Kan harus disidangkan dulu, harus bikin aturan hukumnya dulu. Makanya sebelum terjadi, tolong jangan itu sampai terjadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang keempat, yaitu diamnya ulama-ulama. Diamnya ulama-ulama membiarkan terjadi pembiaran. Padahal itu mungkar, tapi tontonnya Buya cuman bapolah leleh. Kalau sang lain tak ada sabu, itulah payah aja ngaji musajid itu. Apalagi kalau lah dibaca pula. Tu tengok Masjid Syuhada. Enggak bermunasi tu, enggak boleh tu suuzon kan. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Jadi ulama diam, tidak ini. Yang selanjutnya, ulama sendiri menjadi corongnya juga sebagian. Ya, ulama juga menjadi penggeraknya. Kalau tadi dai, sekarang ulama. Kalau dai okeylah, tidak begitu jadi rujukan kecuali orang-orang berilmu. Ini ulama pula. Akhirnya terjadi ulama-ulama su' yang mempopulerkan bid'ah lebih dari mempopulerkan sunnah Nabi SAW, sehingga masyarakat justru tidak kenal dengan sunnah dan lebih kenal dengan bid'ah. Kemudian ketundukan yang berlebihan karena mengkultuskan dan mensucikan para ustadz, para kiai, para buya, walaupun dah jelas seterang-terangnya di hari tengah hari, matahari tengah hari, tapi tetap dia katakan tak mungkinlah buya itu salah dulu, tak mungkinlah kiai itu keliru, tak mungkinlah, dia kan wali. Kan ada yang bilang yang wali itu tak ada dari Wahabi katanya, yang wali itu dari subhanallah. Kalau wali desa mungkin akhi. Ya, kalau wali desa mungkin ya. Tapi kalau waliur rahman bukan walius syaitan, itu bisa saja dari kalangan manapun. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, ingat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun dia terbang di udara, jalan di atas air, hujan tak basah, atau kita bandain loh. Ya dulu buya-buya kami sampai kalau jalan tak basah ada hujannya. Cuma tak sampai nonyong boleh ada noto gitu ya. Nya kisah aja dapatnya. Awak ndak kelai solo kat itunya dak abe baru kan. Dia bisa bezong mana waliyus syaitan dan mana waliur rahman. Jadi kadang-kadang ada orang dek balemu ndak ada berilmu sehingga bisa hujan ndak basah. Cuma dengan syarat jangan kalian melengong. Syaratnya jangan kalian melengong sehingga dianggap itu keramat. Padahal itu adalah kiamat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, silakan dibaca Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, yang tulis oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Baru jelas bahwasanya ini yang wali syaitan dan ini adalah waliur rahman. Berbeda kaum muslimin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kejahilan umat terhadap sunnah, pembiaran yang terjadi, dukungan finansial dari orang tokoh dan para pemimpin, kultus yang berlebihan kepada pendahulu, sehingga tidak mau dan tidak berani untuk meninggalkan, takut kualat dan sebagainya. Akhirnya tersebarlah bid'ah sehingga sunnah tidak muncul.
Dan saya tutup dengan perkataan Imam atau diadapkan dari Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya idza uhiyat bid'atun matat sunanun. Ini juga diriwayatkan dari Hasan bin Atiyah radhiyallahu rahimahullah taala, bahwa bila satu bid'ah dihidupkan mati banyak sunan, banyak sunnah. Jadi soci aja bisa mati banyak deh. Silakan dipraktekkan, nanti akan terlihat gara-gara satu bid'ah banyak sunnah yang mati. Semoga kita termasuk yang menghidupkan sunnah dan menghilangkan bid'ah. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Semoga semua kita kaum muslimin mendapatkan kezaran ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Kalau dapat dijawab, kalau enggak si jawab ke mufti sih kok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah salat tahajud sesudah melaksanakan salat tarawih, Ustaz? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail itu semuanya nama yang berbeda untuk hakikat yang sama, itu salat di waktu malam, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan lebih santai sehingga disebut dengan tarawih. Nah, siapa yang salat tarawih misalnya lalu ingin menyambung lagi salat malam nanti, solat dia 4 rakaat misalnya di awal malam, lalu solat sambungannya di akhir malam, insyaAllah itu dibolehkan dan disunahkan. Dan bila dia solat bersama imam, ini yang sering jadi pertanyaan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat bersama imam sampai selesai, artinya bukan dia sendiri selesai, sampai imam selesai, dia dapat pahala salat seperti salat sepanjang malam. Nah, ada yang bertanya, saya imam tadi kan mungkin di tempat kita kan pendek. Nah, bahkan di luar negeri pun ada sebuah masjid dulu di Basrah, ya, imamnya dalam semalam dalam 3 malam khatam Quran. Tolonglah. Jadi 10 juz semalam salat tarawih. Sakit imam, ini panjang banget sakitnya kan, ganti imam kedua, dia biar kebijakan dia sekali sampai air khatam Quran, berarti 7 juz setengah semalam. Debat protes de jemaah, apa dia dikuranginya, kalau perlu ditambah malahnya. Awalnya kan ada debat macam itu kan, lebih pada 7 ayatnya, dia ganti imam lujinya, salah ambilnya, apalagi bacaan lele lah ambil kan. Allah musta'an. Jadi siapa yang solat bersama imam sampai selesai seperti solat sepanjang malam. Nah, di sini kan dia sudah witir tadi bersama imam. Kalau dia solat lagi, berarti dia melanggar atau dikatakan berhadapan dengan hadis lain dari Abu Daud, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah salat kalian terakhirnya witir. Sekarang dia solat lagi setelah witir. Lalu ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ini, yaitu bahwa kalimat atau hadis Nabi SAW, jadikan solat kalian terakhir di malam hari itu witir, maksudnya jumlahnya tetap witir. Artinya kalau dia sudah witir sama imam, dia boleh solat malam lagi 2 rakaat dan tidak ditutup lagi dengan witir. Apa sebab? La witrani bilailah, tidak boleh 2 witir dalam semalam. Ya, tapi wallahu alam ini di sisi lughawinya. Wallahu alam hakikatnya ini syar'i bahwa tidak boleh 2 witir dalam semalam, atau jadikan solat terakhir adalah solat witir, dan ini yang lebih dekat kepada yang sharih. Wallahu alam, maka seseorang setelah solat bersama imam dia tidak solat lagi karena sudah solat semalam. Lalu saya bangun, banyak amalan yang bisa dilakukan, baca Quran dan sebagainya. Ala kulli hal, yang mengamalkan pendapat pertama dari sisi kekuatan hujahnya cukup kuat, dan saya cenderung kepada yang kedua. Kalau sudah solat bersama imam sampai selesai, maka isilah malam itu dengan amalan lain selain salat. Wallahu ta'ala alam. Apa sebab? Karena Nabi, Aisyah meriwayatkan, Nabi tak pernah solat di malam hari baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat.
Jelas? Jadi kalau memang nak solat di akhir malam juga nanti, memang tidak wajib kita ke masjid, solatlah sendiri di rumah, apalagi musim pandemi ini. Cuman ada ini sebagian ulama, mana yang lebih afdal, solat bersama di masjid atau solat sendiri di rumah? Dari sisi keikhlasannya di rumah lebih ikhlas, cuman dari sisi semangatnya di rumah lebih malas. Itu masalahnya. Kalau di masjid mungkin 1 rakaat bisa 5 menit, di rumah bisa 15 detik. Itu masalahnya. Nah, kalau yang seperti ini, salatlah bersama jemaah, khususnya yang diharapkan menjadi pimpinan salat. Nah, ini lebih ini lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjawab orang yang beralasan dengan bid'ah dengan menyatakan berdalil kalau Umar juga melakukan bid'ah tentang salat tarawih berjamaah? Ya kalau antum tidak bisa jawab, jangan dipaksa jawab. Suruh aja tanya ke ustaz aja ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, di sini masalah itu kan timbul ketika Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Ini yang jadi masalah, sehingga terjadi perselisihan yang berkepanjangan menafsirkan perkataan itu. Sebagian mengatakan bahwa makna perkataan Umar adalah bid'ah secara bahasa. Yang lain bersikeras enggak, bid'ah secara syar'i. Nah, kalau Umar saja bikin bid'ah, maka saya ikut bid'ah, berbuat bid'ah pula. Sampai ada yang mengatakan, kalau ada yang mengatakan bid'ah itu sesat, biar saya dan Umar pertama masuk neraka, katanya. Subhanallah, berani sekali. Kalau saya enggak, andainya Umar salah, Umar tersesat, saya memohon kepada Allah saya dihindari dari itu. Apa sebab? Umar dijamin masuk surga walaupun tidak maksum dari berbuat salah. Sah? Maka saya tidak berani masuk neraka akhir. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Andainya ini ijtihad sifatnya dari Umar dan salah misalnya, maka saya katakan saya mohon kekuatan dari Allah meninggalkannya. Cuman Nabi berikan rekomendasi bahwa perbuatan sahabat itu adalah sunnah takririyah sebelum Nabi meninggal. Maka sama dengan Umar melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jelas? Ini kembali kepada definisi bid'ah lagi. Sebagian ingin menjadikan bid'ah itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi melegitimasi bid'ah. Ini adalah keliru lagi, karena dia mengikut definisi bid'ah ahli bid'ah. Itu masalahnya. Kalau definisi ahli sunnah mengatakan i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini sesuatu yang belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang salat tarawih berjamaah sudah ada enggak zaman Nabi? Sudah ada. Cuman terhalang karena beliau takut diwajibkan. Berarti tidak ada lagi wajib setelah Nabi wafat, kecuali yang dia isyaratkan dalam hadisnya tadi, yaitu sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Taib, andainya benarlah yang dibuat Umar itu bid'ah, maka ikutilah bid'ahnya Umar saja, jangan tambah yang lain dulu. Masalahnya apa? Bid'ahnya Umar dilegitimasi Nabi, sah secara hukum. Bid'ahnya antum ilegal, tidak ada dalilnya. Oleh sebab itu bid'ah Umar kita terima kalau benar bid'ah secara syar'i, tapi ternyata bukan bid'ah secara syar'i. Wallahu ta'ala alam. Ada jawaban lebih bagus lah? Kalau ada sabuin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi cukuplah bid'ah yang dilakukan Umar, cukuplah bid'ah yang dilakukan Abu Bakar, cukuplah bid'ah yang dilakukan oleh sahabat, dan jangan ditambah lagi, karena kita sepakat bahwa sunnah khulafa ar-rasyidin adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, pertanyaan keluar dari tema. Ini susah dimaafkan ini. No. Tapi ini sangat penting bagi saya Ustaz. Mudah-mudahan
saya seorang PNS yang harus atau wajib melaksanakan vaksin COVID yang mengandung unsur babi, AstraZeneca. Baik. Namun fatwa MUI menyatakan boleh menggunakan vaksin tersebut karena dianggap dalam keadaan darurat. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut? Karena saya ragu untuk melakukan vaksinasi tersebut karena mengandung unsur yang tidak halal. Di sisi lain kita harus taat pada ulil amri. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ma'asyiral kiram, kalau dengan keluarnya antum dengan PNS selamat dari vaksin itu dan antum sanggup, keluar aja. Sanggup? Sanggup? Tidak sanggup, berarti antum dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat, MUI memfatwakan seperti itu. Ya, kalau saya keluar dari situ otomatis konsekuensinya ini. Mungkin bercair aja bini gitu kan. Ya, gara-gara ada biti lah. Banyak orang cair gini gara-gara pandemi kan. Tidak habis tuan-tuan. Tuh tengok. Banyak pertanyaan. Jadi banyak gara-gara ini kaum muslimin muslimat. Nah, MUI sudah berfatwa, ya, apapun dasarnya, ya kita hormati fatwanya para ulama tersebut. Tapi kalau memang bisa mengelak, ya kalau saya boleh mengusulkan, karena itu kan wajib secara aturan ya, peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah, dan MUI mengatakan itu darurat, tidak bisa ngelak lagi. Dan ini mereka para ulama kita. Ya wallahu alam, antum terpaksa, tidak bisa lepas dari situ. Kalau gitu antum positiflah dulu COVID. Karena kalau udah positif kabarnya tidak vaksin lagi. Saya alhamdulillah bebas lah untuk sementara. Untuk sementara. Yang lapor yang diaduga. Mudah-mudahan tidak divaksin saya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya tidak bisa lagi antum kalau tidak divaksin keluar dari Indonesia katanya. Karena sekarang kan gampang-gampang orang kalau tidak ikut keluar dari Indonesia, dikiranya Indonesia milik dia ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau memang tak ada jalan lagi untuk mengelakkannya, insya Allah masuk bab darurat seperti yang disampaikan oleh MUI tersebut. Tapi kalau dapat je melak, usohong melak, ya, bobo coro lah asal halal caranya. Tapi kalau tidak dapat, ayolah buat lain. Ini sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan, cuman masalahnya banyak hal-hal yang di luar, bukan hanya konteks agama, tapi konteks pulus kadang lebih dominan di situ. Kontrak sudah diteken 25 tahun ji. Tu kalau ndak minta piti dia kawan dia, bayu, awak ndak makan lah. Santuk makan payan cepiti. Apalagi tu bayu, utang yang ndak jolir kan. Oleh sebab itu, akhirnya semua terkait dan sebagainya yang bukan urusan kita. Bilang aja itu urusan saya. Jelas ya, segera jelas sekali. Hukum asalnya tidak boleh memang. Antum bisa mengelak, tidak. Antum keluar PNS pun akan dikejar juga sampai ke rumah. Kan gitu? Karena ditargetkan semua akan kena, kan begitu? Ya, kalau seandainya seperti itu, usahakan mengelak dulu, usahakan untuk mencari yang halal. Dah habis usaha kita disuntikannya juga, maka kita dalam keadaan terpaksa dan kita tidak ridha. Wallahu taala alam. Jangan lupa demo dah. Demo kena suntik sadoro. Mungkin Nabilah suntik pada itu suntik kau kawan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi kalau antum punya akses, ya seperti kami dulu vaksin untuk haji, dia akan dari Skopak dulu. Saya usulkan, ini usulan karena pendapat kan kita boleh berpendapat. Saya usulkan ke dinas kesehatan itu, karena ada dari Dinkes, ada dari MUI, ada dari ini sebagainya, dari Kemenak dan sebagainya. Saya usulkan begini, bagi mereka tidak masuk akal karena bertentangan dengan sumpah jabatannya, tapi saya usulkan kalau memang tidak bisa kita cari yang halal, yang ini kan yang perlu oleh pemerintah kan bukti, surat kan, yang diperiksakan kertas, tidak akan diperiksa badan kita. Dipatahkan vaksin itu, dibuang, ditulis sudah divaksin. Nah, cuman orang kesehatan tidak berani karena pasti ada terbuka nanti. Itu masalahnya. Nyawa muncung tak bayar itu masalahnya. Kecuali J muncung sudah itu pasti akan terbongkar. Akhirnya mereka tidak bisa siap untuk korbannya. Paham tak? Paham tak? Kalau sampai macam itu, bahasa puluh aja lah pergi umrah. Itu sampai babotang. Iya nak, balapan macam itu.
alhamdulillah kami tidak vaksin ni citong lo kasi kayak apa deh travel lain. Nah, travel lain tu ngadu lah, kalian bisa di nangtan kami tidak bisanya. Alah mulai kacau. Akhirnya nanti dipecat yang dipecat, dimutasi yang dimutasi, bonti non bonti, gara-gara cito kita. Itu maka tidak berani mereka. Saya sudah usulkan dulu. Dah usul dulu waktu di rapat karena dianggap dulu sebagai tim ahli itu seketik kan. Nah, ya karena ada kawan di situ bola awak dia kan. Nah, jadi apa kesempatan tu anak gunakan. Cari yang halal dulu. Baru anda tahu ternyata kontrak dengan Skopak tu 25 tahun sih. Hanya berjalan boleh 5 tahun. Bawa pembayu 20 tahun tak bisa. Jadi tuntut kalau jadi presiden tak jolly dah. Kalau jadi presiden tak tadakin gitu dah tuntut. Makanya jangan cita-cita jadi presiden ya. Paling tinggi jadi bapak rumah tangga aja lah. Kepala rumah tangga. Nah, boy berat sekali. Makanya yang demo-demo tak tentu dia sebagian. Sehingga susah mereka untuk mencerna ngurus urusan yang bukan urusan kita. Ya, ngurus urusan yang bukan urusan kita. Kalau masukan insya Allah dah sampai ke pemimpinan tuh semuanya, dari akses-akses yang lain, orang partai, para ahli, para mungkin menteri, mungkin dah sampai. Cuman tadilah belum berani mengambil keputusan. Kecuali tuan-tuan rakyat yang solid, ya bisa umum mau bayu utang tu, tolak. Walaupun bayu utang pemerintahnya, mau utang awak lu bayunya, kan itu. Nah, semuanya pak ahli debat saudara, bukan ahli berbuat. Semuanya ahli debat. Kalau mau menyelesaikan masalah, tambah masalah jadi. Ada kawan sih, asal bertanya kayaknya boleh debat deh. Awak bertanya cari solusi, tambah banyak masalah jadi. Ada model seperti itu. Syekh, iko masalah, ayo kau kuangnya. Nyapa yang minum juga. Awak nak nyelesaikan masalah, tambah awak kena wangi jadi. Apa nak minum? Allah musta'an. Allah dia? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibarat menggawi, lata gawi tanggati, ibarat minum, lata minum nampue, kau makan lah sedikit kanyang, cuman pawi masih litah. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada waktu dan lain hari. Dan karena Ramadan sudah dekat, semoga Allah lapangkan hati kita untuk menghilangkan sekat-sekat. Ya, semoga tidak ada lagi iri dan hasad di dalam diri kita, dalam hati kita. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah yang maha dekat, dan kita benar-benar menghadapi Ramadan dengan iman dan taqwa, sehingga musim panen kita benar-benar menghasilkan yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.